Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Mari kita rajin mengaji. Kalau memang kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam ini di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah dan yang berhati mulia. Wabil khusus yang kami muliakan Ketua BKM Bapak Ali Akbar dan seluruh pengurusnya, tokoh masyarakat, alim ulama yang tak dapat saya sebutkan dan tak dapat saya panggilkan namanya satu persatu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua akan masuk ke dalam surga. Semoga Bapak Ibu yang hadir diberikan Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir diberikan Allah umur yang panjang dan berkah. Semoga Bapak Ibu yang hadir punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya anak-anak soleh dan soleha. Mudah-mudahan Bapak Ibu cepat lunas hutang-hutangnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum nikah cepat nikahnya. Yang udah jangan lagi. Kemudian Bapak Ibu, mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dan yang berhati mulia, sungguh indah Allah ciptakan kita fi ahsani takwim, dengan indah seindah keindahan yang terindah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bermanfaat, semuanya berguna. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak ada guna. Kalau kita mau bersyukur, kalau kita mau bercermin, dan kalau kita mau tafakur, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Mata kita diciptakan untuk melihat. Lihatlah yang baik-baik karena mata akan dipertanggungjawabkan. Lisan kita untuk bicara. Bicaralah yang baik-baik karena bicara kita juga akan dipertanggungjawabkan. Pikiran kita untuk berpikir, akal. Berpikirlah yang baik-baik karena akal kita juga akan dipertanggungjawabkan. Tangan, kaki, semuanya diciptakan Allah. Lakukanlah, pergunakanlah yang baik-baik karena semua akan dipertanggungjawabkan. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang usianya sudah meranjak tua,
yang apabila dibandingkan dengan anak muda udah nggak muda lagi pastinya. Yang dulu kulitnya masih kencang, yang dulu rambutnya masih hitam berkilat, yang dulu matanya masih terpancar pandangan jelas, kini matanya sudah kabur-kabur, ubannya sudah mulai bertabur-tabur, kulitnya sudah mulai kendur-kendur, kadang jalan pun tersungkur-sungkur, dan mungkin juga baunya bau kubur. Tapi karena banyak tafakur dan bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Salawat serta salam kita sampaikan, kita sanjungkan, kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga di akhir hayatnya beliau mengkhawatirkan kita, beliau panggil kita hingga 3 kali panggilan cintanya, ya ummati, ummati, ummati. Pikirannya bukan keluarganya, pikirannya bukan sahabatnya, tapi yang dipikirkannya adalah umatnya. Siapa itu umatnya? Kitalah manusia akhir zaman yang tidak pernah melihatnya, yang tidak hidup bersamanya di masanya, tapi kita mencintainya, kita bersolawat untuknya, kita menjalankan sunnah-sunnahnya, kita mengajarkan ajaran-ajarannya, dan nanti ketika tiupan sangkakala pertama, alam ini pun hancur. Tiupan sangkakala kedua, manusia akan dimatikan. Dan manusia yang pertama akan dibangkitkan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Nabi Muhammad yang pertama kali setelah dibangkitkan Allah, kembali ia memanggil ummati, ummati, ummati. Mana umatku? Di mana umatku? Aina ummati, aina ummati. Ditanyanya lagi kita. Begitulah Bapak Ibu Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa membersamai dalam kajian subuh Rabu ini, Rabu kedua di Ramadan 1444 Hijriah, di Ramadan yang ke-14. Subhanallah, sudah separuh jalan, rasanya tidak terasa. Baru rasanya kemarin kita ziarah kubur mau Ramadan. Baru rasanya kemarin kita siap-siap hari motong, besok mau puasa. Baru saja kita berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pengen kita jumpa Ramadan. Ramadan sudah separuh jalan. Ini nggak terasa nih, nanti tiba-tiba udah 1 Syawal. Jangan lupa 16 hari atau 15 hari itu tidak terasa. Siapkan bahagian rezekinya untuk membayar zakat. Kalau di masjid ini sudah ada amil zakat, amanahkan ke masjid ini. Kalau BKM belum menyiapkan amil zakat, ya susun pengurus amil zakatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabu subuh yang lalu saya mengkaji belum selesai. Saya ingin lanjutkan kajian itu. Kajian yang saya sampaikan nggak ada yang berat-berat, semua mudah-mudah, ringan-ringan, sesuai dengan badan saya yang kurus kerempeng ini. Kalau besar-besar memang orang-orang besar sajalah ilmunya, tinggi-tinggi, detailnya panjang-panjang. Sesuaikan badan, ilmunya sedikit saja. Apa yang akan kita bahas hari ini Ustadz? Masih kajian tentang iman. Tapi hari ini kita lanjutkan alamatul iman, tanda-tanda, ciri-ciri orang beriman. Ada 5 ciri orang beriman. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, di awal-awal itu Allah sudah membagi
Manusia terbagi tiga. Ada mukmin, ada musyrik, ada munafik. Kita di kelompok mana? Yang jawab diri sendiri. Kalau orang lain yang jawab, nanti kita salah. Kita nggak boleh menilai orang. Itu orang beriman tuh, pakai peci putih itu. Itu Paulus peci putih juga dia, walaupun setumpuk di kepalanya. Itu berjenggot itu. Kambing juga berjenggot itu. Itu bertasbih itu. Biarawati juga bawa tasbih. Jadi nggak bisa nengok penampilan, nggak bisa. Kata Nabi apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak memandang, tidak menilai daripada ucapanmu, jabatanmu, suaramu, penampilanmu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang, yang Allah lihat adalah imanmu dan amal solehmu. Karena itu nggak bisa kita menilai orang, nggak bisa. Jadi nilai diri sendiri. Sudahkah kita benar-benar beriman? Ya kita sendiri jawab. Ada iman yang papan bawah, ada iman papan tengah, ada iman papan atas, macam klasemen Liga Spanyol itu. Paling atas biasa Real Madrid sama Barcelona, begitulah. Kita cerita bola sedikit. Kenapa Indonesia udah terkapar, nggak bisa main bola lagi di Piala Dunia U20? Bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah di awal-awal itu Allah sudah membagi manusia Allah sudah membagi ciri-ciri orang beriman. Ciri orang beriman yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun. Itu sering kita baca. Ibu kalau ngaji, ibu kalau wirid pasti baca surah Al-Baqarah itu. Ibu kan rajin wirid kan, Bu? Ibu-ibu ini paling rajin Pak ngaji, Pak. Ada ngaji harian, ada ngaji mingguan, ada ngaji bulanan, ada ngaji tahunan. Ngaji harian bajunya, jilbabnya lain warnanya, agak kebiru-biruan. Hari mingguan, yang ngaji mingguan ke hijau-hijauan, yang bulanan ke kuning-kuningan, yang tahunan ke hitam-hitaman. Semuanya belum lunas bayar kredit baju. Pokoknya ngaji lah. Ibu ini memang enak calon penghuni surga, gampang kali masuk surga karena ibu ngaji setiap hari. Subhanallah. Nah, ibu ngaji pasti hafal surah Al-Baqarah itu. Kita semua juga hafal. Tapi maknanya apa? Inilah yang akan kita tadaburi. Waktu kita singkat, waktu kita sempat-sempatkan. Kalau kira-kira udah nampak matahari udah terang, udah kira-kira gerak lagi 1, 2 bergerak, udah kira-kira ada yang batuk sekali itu kode. Karena memang negur saya gampang aja, batuk sekali itu kode, berhenti Ustaz. Kalau saya ceramah batuk 2 kali kode insya Allah berhenti saya, itu berarti wajib berhenti. Kalau masih ceramah juga kode yang keras lagi, yang dalam berhenti saya sekalian. Aku tahu ada sembur pula itu pulang dari sini. Pokoknya Bapak Ibu santai saja kita. Ini Ramadan. Ramadan ini bulan berat ini. Saking beratnya lah imbalannya pun berat juga. Takwa itu nilai yang paling besar, berat itu. Nggak tanggung-tanggung itu. Karena Ramadan ini berat nilainya tapi ringan amalannya, nggak bayar. Puasa kan nggak bayar. Iyalah, beli bukaan lebih bayar duit. Maksudnya nggak ada sahur nggak apa-apa. Bismillah air putih aja nggak bayar. Kalau pergi haji bayar, pergi umroh bayar. Alhamdulillah Bu, saya habis lebaran ini diberangkatkan jamaah umroh saya. Kaget saya.
Insya Allah nanti 10 Syawal berangkat juga umroh. Alhamdulillah. Itu apa? Doa kita bulan Ramadan ini. Bayar itu, tapi alhamdulillah diberangkatkan orang. Nah, bayar zakat bayar, sholat pun bayar. Iyalah, ke masjid beri pahala sedikit. Masa tangan kosong aja ibu ke masjid, siapkan uang itu. Uang warna apa, Ustaz? Warna merah lah kalau bisa. Nggak ada merah Pak Ustaz, warna biru. Nggak ada biru, warna hijau. Warna hijau, ungu. Nggak ada ungu, kuning. Nggak ada kuning, abu-abu. Nggak ada abu-abu, dan logam aja lah. 2000 perak lah sedikit lah. 2000 perak ada uang logam? Oh belum ada, 1000. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ciri-ciri orang beriman? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Udah haus aku ya. Pagi-pagi gini. Aku aja jangan minum, taruh aku kata. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa itu? Kita meyakini, kita mengimani dengan yang ghaib. Apa itu ghaib? Siapa itu? Allah. Allah ghaib. Apa itu arti ghaib? Abstrak. Apa itu abstrak? Nggak kelihatan oleh mata. Memang nggak kelihatan oleh mata, tapi kelihatan ciptaan Allah, ayat qauliyahnya. Firman Allah 30 juz. Itu firman Allah ayat qauliyah. Ada ayat kauniyah, ya ayat kauniyah inilah dia, mata kita bisa melihat, ada alisnya, bak semut beriring rapi, dia bulu matanya lentik ke atas. Jadi jangan lentik-lentik lagi, nggak usah, udah lentik itu. Ada orang hampir sampai begini bulu matanya, alis digambar, gigi dipagar, mirip rumahan. Udah bagus giginya, rapi, dikasih pagar supaya nggak masuk ayam atau apa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa ciptaan Allah ini. Hidung walaupun agak pesek-pesek sedikit, tapi lubangnya ke bawah. Coba lubang ke atas, repot kalau hujan. Mulut ini di sini taruhnya, coba didengkel mulutnya. Macam mana ngomong gini-gini awak? Itu ada hikmahnya semua. Kuping 2 di sini. Kenapa di sini bisa naruh kacamata? Coba di sini satu, Cuman naruh gini kacamata. Itulah hikmahnya tadi. Hidungnya di sini bisa ganjel ini, udah pesek lumayan juga lah bisa. Jari, kuku, kenapa kuku nggak panjangnya kok lama? Coba kok cepat gini kan repot. Semuanya itu ada hikmahnya, ditengok. Ada yang bertanya anak-anak, Ustadz, apa gunanya itu? Apa Pak Ustadz? Jenggot Pak Ustadz. Apa gunanya itu? Fungsinya apa jenggot-jenggotannya? Aku pikir apa jenggot ini? Udah pokoknya sunnah Nabi lah, pasti ada gunanya ini. Malaikat pasti mengaminkan doa orang berjenggot. Begitu. Bulu hidung jangan dicari-cari, pokoknya semua ada hikmahnya. Bulu hidung itu kalau nggak ada nanti meler terus kita, nggak ada nyaring dia. Begitulah umpamanya. Pasti ada hikmahnya. Ayat kauniyah, langit, gunung, itulah kita yakin kepada Allah. Yang kedua cirinya, setelah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Apa artinya, Bu? Menegakkan sholat. Bukan mengerjakan sholat, Ustadz. Bukan. Apa bedanya, Ustadz? Mengerjakan dengan menegakkan. Bedanya, kalau menegakkan sholat, orang yang menegakkan sholat itu dia tahu mana yang rukun dalam sholat, mana yang sunnah-sunnah dalam sholat, mana yang makruh-makruh dalam sholat, mana yang membatalkan sholat, bagaimana cara khusyuk dalam sholat, apa fadilah keutamaan sholat, apa hikmahnya itu sholat. Sehingga orang yang paham, yang menegakkan sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar, dia bisa mencegah perbuatannya dari perbuatan keji dan mungkar karena menegakkan sholat. Dia tahu. Kalau yang cuma ngerjakan sholat itu cuma ngerjain sholat aja, itu nggak tahu mana yang rukun. Ibu ngangkat tangan rukun apa sunnah?
Allahu Akbar. Ngangkat tangan. Kalau gini perempuan, kalau gini laki-laki. Walaupun orang kadang-kadang Bapak Ibu, orang takbir ini macam-macam bentuknya. Ada yang begini, ada yang tinggi Allah, ada yang lebar dia Allah, ada yang lambat dia Allah, lama nyampenya. Ada yang miring Allah, miring dia. Ada yang ke leher Allah, ada yang main karate dia Allah. Macam-macam orang bertakbir ku tengok. Suka hati lah. Intinya ngangkat tangan sunnah. Jadi kalau orang nggak angkat tangan ya nggak apa-apa. Cuman takbiratul ihram itu rukun. Itu. Mana anggota sujud? Orang yang menegakkan sholat tahu dia. Sehingga orang yang benar-benar gerakan sholatnya benar itu sehat. Nabi itu, Nabi Muhammad itu seumur-umur cuma 2 kali sakit. Sakit pertama waktu pulang dari Gua Hiro dipeluk malaikat Jibril, pelukannya kuat kali. Iqra. Aku nggak pernah baca, bro. Iqra. 3 kali baru diajari. Iqra bismi rabbikal ladzi. 5 ayat saja itu. 2 ayatnya turun. Pulang Nabi karena mungkin pelukannya kuat kali, demam Nabi. Wahai istriku selimuti aku demam. Demam pertama. Kalau kita bolak-balik demam, penyakitan kita. Dan sakit demam yang kedua, Nabi kapan? Detik-detik kematiannya. Sahabat nunggu-nunggu, ini mau sholat isya, mana nih Rasulullah nih orang datang-datang. Komat tunggu, kata sahabat, komat tunggu. Akhirnya dijemputlah Rasulullah berbaring, dikompres kepalanya, diboponglah ke masjid. Ya Rasulullah imam. Rasulullah nggak sanggup berdiri. Jadi kalau sholat nggak sanggup berdiri, boleh duduk. Diserahkan oleh Abu Bakar jadi imam. Ibu Ahmad duduk sholat di belakang. Setelah sholat, Nabi pun akhirnya duduk di atas tangga mimbar itu. Apa kata Nabi Muhammad? Sahabat-sahabatku, siapa yang pernah kusakiti, pernah badannya terluka karena tanganku ini, semuanya sudah nangis sedih. Ini detik kematian ini udah sedih kali. Ada pula sahabat satu orang berdiri, ya Rasulullah, saya mau balas dendam. Umar langsung berdiri. Apa kau nih? Taulah Umar mantan preman, mau dihajarnya kawan tadi, sahabat tadi. Silakan bicara, biar bicara, kata Rasulullah. Dulu waktu engkau mengembala kambing, saya di belakang. Kau usir kambing tuh, cambuk itu kena ke badan saya. Hari ini saya mau balas dendam, mau saya cambuk juga badanmu. Oh, berdiri semua mau. Biar. Megang cambuk lah, dikasih cambuk, suruh mukul. Dibukakan. Waktu itu, engkau ya Rasulullah waktu itu Rasulullah saya nggak pakai baju, kena. Gantian lah buka baju katanya. Masya Allah, tambah marah sahabat. Dibukalah dadanya, mau dicambuk. Rupanya modus sahabatnya, mau mencium dada Rasulullah, ingin bersama Rasulullah di dalam surga. Subhanallah, sakitnya 2 kali. Memang Rasulullah ini basyarul lakal basyarin, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Badannya wangi. Keringat Nabi itu, Bu, wangi keringatnya. Beda sama keringat kita. Keringat kita bau. Makanya Nabi itu kalau pulang dari dakwah, dari hijrah, pulang ke rumah, itu istri Rasulullah Aisyah tuh rajin cepat menyambut, membukakan bajunya yang basah berkeringat, dicium-cium itu baju Nabi itu yang berkeringat itu dicium, wangi kesturi. Ibu nanti coba Bu, tes Bu. Nanti bapak pulang, sini Pak, kesturi. Pingsan nih Bu. Lain keringatnya. Itu kita punya ludah, Nabi pun punya ludah. Cuman ludah Nabi wangi, ludah kita bau. 1 orang, tandain ya. 3 orang putus, berhenti nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak permisi, keluar aja. Jadi mohon maaf lah ya. Jadi oleh karena itu bahkan siapa namanya? Abu Bakar itu tangannya pernah digigit digigit kalajengking waktu ke Bukit Sur itu, dikejar oleh kafir Quraisy. Rumah Nabi dikepung oleh kafir Quraisy di pagar betis Satpol PP Quraisy. Di pagar betis
Akhirnya Nabi dengan Abu Bakar berangkat, melarikan diri bukan takut, melindungi. Ali sudah menggantikan tempat tidurnya. Di Bukit Sur itu tangan Abu Bakar digigit kalajengking. Kalajengking Arab tahulah, bengkak, sakit, air mata Abu Bakar menetes menahankannya. Kenapa ya Abi Bakrin? Akhirnya sakit gigitan kalajengking itu diludahin, cuy, digosok, sembuh kempes. Ludah Nabi. Oh ludah kita tambah bengkak. Nah itulah artinya bahwa ini Nabi Muhammad SAW. Kok jadi kesana larinya? Oh tadi sholat tadi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau nggak selesai 5 ciri-ciri orang beriman ini, terpaksa bersambung ke episode yang akan datang nih. Nah kita sempatkan dulu nih. Jadi wa yuqimuna sholah, menegakkan sholat. Jadi kita harus tahulah mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Ibu misalnya gini, saya tanya lah ibu, bapak, pernah nggak bapak ibu lagi sholat, lupa rakatnya, ini 3 atau 2? 3 atau 2? Pernah nggak bu? Pernah. Ibu kayak mana gini? 3 atau 2 nih ya? Udahlah ulang aja lah, gitu. Enggak, kalau 3 atau 2 ya? Ambilnya sedikit, 2. Begitu. Ibu pernah nggak waktu sholat kebelet kentut? Tahan-tahan gini, nahan kentut. Hukumnya apa itu? Makruh. Kalau dikeluarkan, tut, batal. Apalagi kentut ini kan ada macam-macamnya. Ada 3 macam kentut ini. Ada kentut yang suaranya besar tapi nggak bau. Ada kentut yang suaranya kecil, bau. Ada kentut suara besar, terus suaranya pun, baunya pun besar. Tambah lagi, kok bisa bau kayak gitu? Karena ada yang nyusul, cerit. Nah itu buat bau itu luar biasa. Oh jadi bahas kentut, astagfirullah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah sholat ini. Orang yang menegakkan sholat, dia adalah yang menegakkan agamanya. Orang yang meninggalkan sholat, dia kan yang menghancurkan agamanya. Jadi sebenarnya penista agama itu nggak bisa kita, itu penista agama itu Abu Janda katanya. Oh ini Dede, sebagai banyak silakan. Tapi intinya kita pun kadang-kadang ada juga yang penista agama, orang yang meninggalkan sholat. Bahasa menghancurkan agama itu sama dengan penista agama. Karena itu Ramadan ini syahrul ibadah. Jangan sampai kita di Ramadan tidak sholat. Ustadz, saya bertanya Ustadz, saya puasa tapi saya nggak sholat, gimana puasa saya? Puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada, sia-sia. Lucu, aneh bin ajaib ini orang. Ini bulan ibadah, puasa doang, nahan lapar dan haus tapi nggak sholat. Karenanya inilah, jangan sampai kita tidak mendapatkan nilai daripada puasa, kemudian tidak mendapatkan nilai daripada sholat. Orang yang beriman ciri kedua adalah wa yuqimuna sholat. Makanya untuk membenarkan sholat kita ini pakai ilmu. Taraweh itu pakai ilmu itu semua, nggak sur-sur sendiri. Kan ada orang kan main sur-sur sendiri tarawih itu. Tengok di sana dah, Ustadz di sana Ustadz 23 rakaat bisa setengah jam. Masa kita 11 kok bisa 1 jam? Jangan gitulah. Ya udah sana aja lah kalau mau. Ada lagi yang 23 pun komplain. Kita harus sama orang itu. Orangnya jam 9, kita jam 9. Ini nggak pakai ilmu, ini mau nafsu aja, mau cepat. Ya akhirnya gimana sholatnya? Ya patok ayam tadi itulah. Subhanallah maju, buru-buru semua. Mulai dari Bilal tarawihnya buru-buru, mulai dari jamaah pun buru-buru. Aja dia. Paham. Akhirnya berantakan, imam pun terpancing. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dini ya kana udwa ya ini ya udwa jina antal makhil maghdubi alaihim Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis babak belur. Nenek-nenek kasihan. Patah-patah tulangnya di belakang. Tahulah nenek-nenek udah encok, digas pula. Memang patuh nenek itu nggak ngelawan dia, tapi dalam hati tengoklah besok nggak mau lagi kemari. Siapa yang hari ini? Apalagi nenek-nenek ini kan gerakannya udah lambat dia. Di sini ada nenek kan, mohon maaf nek ya. Nenek-nenek ini banyak dimaafkan Allah.
Makanya ada nenek-nenek jumpa Nabi, ya Rasulullah, nenek-nenek aku nih nenek-nenek masuk surga enggak? Masuk surga enggak ya Rasulullah? Enggak, kata Rasulullah. Nangislah nenek itu. Kenapa kami nenek-nenek enggak masuk surga? Karena di surga enggak ada nenek-nenek. Jadi saya jadi muda lagi, dihibur nenek itu. Akhirnya senyum lagi. Nenek-nenek sholat, gak usah terlalu pesimis. Kalau nggak sanggup, nggak apa-apa, nggak usah berdiri, duduk aja. Nggak sanggup duduk, nek, udah bebaring nenek di situ, tidur situ, sholatnya. Tangannya gini-gini aja. Nggak sanggup juga, udah pakai mata aja, isyarat gini-gini, nek. Nggak sanggup juga nenek ngapa-ngapain, udah diumumkan innalillahi. Karena nenek-nenek ini memang banyak dimaafkan. Sebenarnya laki-laki, bapak, ibu-ibu, kita perempuan itu ada, udah batuk 2 kali ya, 3 kali dah. Ini aku udah 3 kali udah, sebana ini ya. Ya. Jadi sebenarnya sujud itu lutut duluan, tangan baru kepala. Kalau nenek kan kadang nggak bisa bergerak begitu, terpaksa lah tangan duluan lah dia, baru kaki duluan, kangkang lah. Astagfirullah, nggak apa-apa, yang penting sholat. Wa yuqimuna sholat, baru 2 ciri udah batuk dah. Wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum, menafkahkan sebahagian rezeki. Nih Ramadan bulan beri bukaan ke masjid. Jangan bukaannya itu aja, ganti-ganti variasi. Jadi abang-abang bapak-bapak di masjid ini dia agak menikmati. Besok-besok kalau bisa beli duren 10 biji antar kemari, ya kan. Yang tadarus itu makan durian kan keren dia. Besok lain lagi. Jangan semangka aja. Kan sering buka puasa semangka ya kan. Bosan kami durian sekali. Nanti jangan lagi kue-kue basah gitu. Ayam penyet, ayam geprek, ayam tangkap, ayam banting, ayam lah. Agak keren sedikit dia. Jadi semangat orang bersedekah. Ustadz, saya nggak bisa sedekah pakai uang, Ustadz. Gak usah pakai uang. Nggak bisa. Pakai minuman. Gak ada minuman Pak Ustadz? Gak pakai makanan kan gitu. Nggak ada makanan, udah pakai tenaga. Tenaga lagi tak nyapu-nyapu nih. Gak ada tenaga, pakai pikiran. Ide-idenya apa? Nggak ada pikiran Pak Ustadz. Udah lah gila lah, nggak ada pikiran. Payah. Jadi oleh karena itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Udah agak terang sedikit ya. Terakhir, apa terakhir? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itulah Al-Qur'an. Saya Bu, jadi terkenang dengan almarhum mama saya. Dulu di kampung-kampung itu, tempat kami, mama kami itu guru ngaji. Makanya saya dikasih nama Izhar Syafawi. Hukum tajwid kan, Izhar Syafawi. Mama saya guru ngaji di kampung itu. Dulu kalau ngaji, anak murid ngaji tuh Pak, ditengok gini aja udah takut. Anak sekarang mata kau lahir ya. Ditantangnya anak sekarang, tengok sini, baca. Sibuk kali katanya. Anak sekarang. Dulu pegang rotan udah diam semua. Diam semua. Sekarang, diam. Nggak diam. Anak sekarang sibuk main HP-nya. Masya Allah. Tuh. Jadi mama saya tuh dulu sedang menjelaskan Izhar Syafawi. Banyak anak murid datang ke rumah maghrib, gelap-gelap, nggak ada listrik. Lampunya pun lampu apa namanya itu namanya? Lampu sentir. Habis ngaji dong hitam-hitam semua. Hidung hitam-hitam. Nggak ada lampu sentir, lampu pompa itu apa tuh? Lampu pertoma, bisa berkaca muka kita gini-gini, keren deh lampu pertoma. Nggak tahu anak sekarang itu, nggak ada listrik, nggak digaji mama saya, nggak kasih duit, dikasih beras 1 mu, kadang minyak lampu. Jadilah murid anak datang semua, Izhar, ikuti Izhar. Hurufnya ada 6, ha, kha, ain, ghin, hamzah. Diikuti anak ngaji itu. Izhar artinya jelas, Syafawi artinya bibir, jelas di bibir. Jadi arti saya Izhar Syafawi itu jelas di bibir. Nun mati berjumpa dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, dijelaskan. Itu masih 9 bulan, udah 9 bulan itu udah mau melahirkan. Pulang anak ngaji itu, lahirlah saya. Makanya dikasih nama Izhar Syafawi. Maksud mama ini besar jadi guru ngaji. Besar bukan jadi guru ngaji, malah jadi Bilal mayat.
Saya ini ngurusi mayat kerjanya. Tapi maksudnya jadi orang bermanfaat lah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana Ramadan ini anak-anak kita pun cinta dengan Al-Quran. Anak-anak kita jangan sampai dia tak pandai baca Quran. Bapak Ibu jangan bangga kalau anak kita cuman pandai matematika, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Korea, bahasa Cina. Gak usah bangga dulu sebelum anak kita pandai sholat, sebelum anak kita pandai baca Quran. Kalau sudah pandai baca Quran, pandai sholat, patuh pada orang tua, rajin belajar, rajin membantu, subhanallah, inilah keuntungan kita. Nah, oleh karena itu ini Ramadan untuk meningkatkan kualitas iman kita, kita kuatkanlah iman kita, sholat kita, kemudian sedekah kita, kemudian baca Quran kita. Yang selanjutnya wabil akhirati hum yuqinun, bersambung ke episode yang akan datang karena sudah terang, udah keluar 2 orang, udah batuk 3 orang, 3 kali. Udahlah kita cukupkan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya kalau banyak kekurangan, kekhilafan, kesalahan sengaja atau tidak sengaja. Intinya kesimpulannya bahwa Ramadan ini menguatkan iman kita, ciri-cirinya kita raih, kita kejar, kita amalkan. Mudah-mudahan nanti di penghujung kita mendapatkan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.